Selamat datang di Historika Kuno, tempat di mana sejarah bertemu geopolitik dunia. Seberapa parah infiltrasi internal Iran? Serangan Israel ke Iran bukan sekedar serangan militer biasa. Ini adalah contoh khas operasi militer modern, cepat, akurat, dan sangat terencana. Bisa dibilang serangan ini memperlihatkan kelemahan Iran dari dalam. Tapi juga bukan berarti pertahanan Iran benar-benar lemah. Mari kita bahas dengan bahasa sederhana, agar semua orang bisa memahami dengan jelas. Bagaimana Israel menyerang Teheran? Israel berhasil menyerang fasilitas nuklir dan menguasai wilayah udara Teheran, ibu kota Iran. Berdasarkan data publik, Israel bahkan menyerang para petinggi militer Iran. Serangan ini sangat terkait erat dengan Mossad, badan intelijen legendaris Israel. Mossad adalah satu dari 4 intelijen utama dunia bersama CIA, Amerika Serikat, FSB Rusia, dan MI6 Inggris. Singkatnya, mereka adalah pencuri rahasia negara. Mossad, bayangan dalam gelap. Selama 20 tahun terakhir, agen Mossad diduga telah menyusup ke dalam militer, pemerintahan, dan fasilitas nuklir Iran. Dengan strategi suap, penyusupan budaya, dan adu domba antar elit, Mossad membangun jaringan mata-mata besar di Iran. Mereka tahu kemana perginya para jenderal Iran, tempat tinggal, hingga jadwal harian mereka. Semuanya diketahui dengan detail. Operasi diam-diam sebelum serangan. Sebelum serangan dimulai, agen Mossad diam-diam memasuki Iran, menyembunyikan drone dan rudal di Teheran, dan meretas sistem radar serta pertahanan udara Iran. Hasilnya, mereka memiliki peta lengkap pertahanan Iran sebelum serangan dimulai. Taktik distraksi dan serangan mematikan Israel menggunakan taktik pengalihan. Agen Mossad mengirim undangan rapat palsu, mengumpulkan para petinggi militer Iran di satu tempat. Ketika mereka berkumpul, jet tempur F-15 dan F-35 Israel meluncur. Rudal-rudalnya dilengkapi AI pengenal target. Jika ditargetkan ke lantai 10, tidak akan meleset ke lantai 9. Akibatnya, fasilitas nuklir hancur. Banyak jenderal dan ilmuwan tewas. Pertahanan Iran gagal total. Iran sebenarnya punya sistem pertahanan canggih seperti S-300 dari Rusia dan Iman 333 buatan sendiri. Tapi radar mereka dihancurkan lebih dulu. Bahkan belum sempat bereaksi, radar sudah lumpuh. Jet Israel pun bebas terbang dan mengebom target seperti di halaman rumah sendiri. 16 Juni, hari kelam bagi Iran. Pada tanggal 16 Juni, Israel sukses menguasai udara Teheran dengan dukungan perang siber dan teknologi canggih. Jet siluman F-35 dan teknologi peperangan elektronik melumpuhkan sistem pertahanan Iran. Balasan Iran, membabi buta. Iran memang membalas dengan serangan rudal besar-besaran, tapi sebagian besar tak mengenai target militer Israel. Serangan mereka lebih banyak menghantam bangunan sipil dan infrastruktur, sementara Israel tetap unggul. Tanpa AES, apakah Israel lemah? Banyak yang bilang Israel hanya kuat karena AES. Itu setengah benar. Israel memang disokong AES, tapi strategi dan taktik mereka lebih jitu dari banyak negara. Mereka selalu menang di konflik Timur Tengah, bukan hanya karena senjata, tapi karena perencanaan yang matang. Iran, salah pilih teman dan senjata. Iran bimbang antara Cina atau Rusia. Akhirnya pilih Rusia, tapi tetap berharap hubungan baik dengan AES. Padahal mereka punya kesempatan membeli senjata dari Cina, seperti rudal Hongqi, jet J-10C, hingga sistem radar AI. Tapi mereka ragu-ragu, dan kini semuanya sudah terlambat. Jika Iran sejak awal bersikap tegas dan memilih aliansi yang tepat, mungkin ceritanya akan berbeda. Tapi kini mereka harus menelan kenyataan pahit. Seperti konflik India-Pakistan kemarin. J-10C Cina mengalahkan jet Rafale India dengan skor 6-0 dalam semalam. Teknologi menentukan segalanya. Dan dalam perang modern, keraguan bisa jadi penyebab kekalahan.